Puji nama Tuhan, shalom tuh Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus. Amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Mari bersama-sama nyatakan. God is my force, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. He will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Bersama-sama nyatakan. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Mari bersama-sama nyatakan. I will not die. The resurrection power of Christ
kesetiaan-Mu Sama-sama shout, come on. Mari sama-sama katakan setiap iman kami, Tuhan katakan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah raga-ragaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Nyatakan Semua musuh gemetar. Are you ready to PM? Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu kesetiaan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Katakan sama-sama. Katakan bilang Kau Tuhan di sama kami Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dalamku. Come on, declare dengan iman. Katakan bilang Kau Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Amin. Nyatakan bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Are you ready? Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu. Sama-sama saya katakan sama-sama. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan. Sama-sama teriakan sama-sama. Come on, say. Kau besar di dalamku, Kau besar di dalamku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Let's give it up for Jesus one more time. Come on. Awesome. Berapa banyak yang bersuka cita di rumah Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oh, super awesome. Minggu lalu saya tidak ada di sini, kangen banget dengan 2PM. Dan hari ini saya ada di sini, senang sekali saudara-saudara. Dan tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa dari kalian dan saya sangat bersuka cita hari ini saya bertemu dengan Leo yang baru selesai operasi. You are back in the house of God. Welcome back. Kita berdoa buat kesehatannya selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, apakah ada yang baru pertama kali datang di sini bisa lambaikan tangan? Kalau ada jangan malu-malu, ada di belakang. Kita berikan tepuk tangan dulu yuk. Welcome home. Kalau Bapak Ibu, kalau belum ada tempat ibadah yang tetap bisa bergabung bersama kami setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah, saudara-saudara, waktunya untuk kita memberi. Ini bagian dari ibadah kita. Amin. Ya, jangan patuh memberi langsung kita memberi lagi. Justru waktu memberi adalah sukacita yang besar untuk kita memberi. Karena freely we get, freely we give. Amen. Ya saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan.
Kita akan berdoa. Nah, saudara bisa memberi dengan menggunakan scan QR code yang di depan atau yang di depan layar saudara-saudara. Pastikan rekeningnya adalah atas nama GBI PRJ. Nah, saudara kita tundukkan kepala, kami berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Saat ini kami mau memberi, ini sebagai bagian dari ibadah kami. Karena kami tahu kami sudah mendapatkan lebih dari cukup. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau yang memberikan talenta, skill, opportunity, kesehatan, orang-orang di sekitar kami yang membangun kami, memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mempunyai penghasilan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu, memberikan persembahan ini sebagai wujud syukur kami. Karena kami tahu apa yang kami punya itu dari Tuhan, dalam nama Yesus. Silakan memberi saudara-saudara. Nah, sambil memberi ada beberapa pengumuman yang akan kita bagikan saudara-saudara. Yang pertama-tama adalah volunteers. Nah, teman-teman di sini kalau ingin melayani, teman-teman bisa scan QR code dan kita akan hubungi teman-teman di sini bisa melayani dalam banyak departemen. Kalau teman-teman lihat di depan kita lagi adakan fundraising. Tahukah saudara-saudara bahwa mereka itu ada di sini dari pagi ibadah pertama sampai sore, sampai shift-shiftan saudara-saudara ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya memang rindu untuk melayani, mungkin kita bisa melayani, membantu mereka. Ada juga yang melayani di belakang di nursery class. Ada juga yang melayani di multimedia, ada juga yang melayani di ushers. Silahkan scan. Saya berdoa kita semua pasti akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, berikutnya saudara-saudara, pengumuman yang cukup penting yaitu retreat. Nah, retreat ini kita akan mengadakan di tanggal 1 sampai 3 Desember. Nah, teman-teman jangan usah khawatir bahwa di tempat retreat kami kita memberikan akomodasi yang sangat amat baik. Layaknya hotel bintang 4 saudara-saudara. Ya, saudara-saudara bisa lihat kamarnya itu gak kotor, gak kumuh, tapi kamarnya itu sangat bersih. Nah, dengan nilai investasi yang cukup murah bagi saya, 749.000 saudara-saudara, kita akan menginap 2 malam. Sudah ada bus yang akan menjemput dan mengantar sampai ke sini. Dan makanan semua ditanggung. Nah, saudara-saudara, it's not a matter of the accommodation I guess, but it's a matter of apakah hati kita rindu dan haus akan Dia. Dan saya percaya yang retreat tahun ini it's going to be so awesome. Saya bisa merasakannya, banyak dari teman-teman sudah merasakan dan kita sedang doakan, kita sudah puasakan. Nah, saudara, mungkin kita belum pernah ikut retreat sejak pandemi, but this is maybe salah satu cara untuk kita bisa encounter Tuhan sekali lagi. Bawa teman-temanmu, karena di sini kita ada group price bertiga dengan price yang lebih murah. Bawa teman-teman, saya bisa pastikan kita pasti akan diberkati luar biasa. Amin saudara-saudara. Ya, berikutnya saya akan umumkan kita ada cool. Nah, cool ini juga begitu luar biasa di tengah-tengah kita. Ya, tadinya kita ada 4 cool, bertumbuh jadi 6 cool, bertumbuh jadi 8 cool, dan kalau nggak salah tanggal 17 ada cool baru ya Aksa ya, betul ya? Tanggal 17 Oktober tambah cool satu lagi untuk khusus untuk yang couples. Jadi yang couples cool ada 1, sekarang bertambah jadi 2. Nah, saudara-saudara bisa scan QR, nah nanti akan diarahkan kemana cool yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara ya. Dan saya suka sekali di cool kita adakan cool battle ya. Tentunya cool drive yang paling baik tentunya gitu ya saudara-saudara ya. Ya ketawa lagi. Saya ada 1 cool di sini yang lahir dari Coffee Lounge ya. Dari Coffee Lounge yang kita adakan setiap minggu keempat setiap bulan di belakang, itu menghasilkan 1 cool. Dari 1 cool itu tiba-tiba multiplikasi jadi 2 cool. Sekarang jadi 3 cool saudara. Oleh karena itu jangan ketinggalan, banyak dari kami yang sangat bertumbuh di dalam cool. Join us, you will not miss it. Dan yang terakhir, saya akan lakukan sesuatu yang baru yang saya beri judul Culture Talk. Oke? Nah di 2PM kita mempunyai kesempatan yang berbeda dengan ibadah raya. Di mana ibadah raya mungkin orang-orangnya dari berbagai macam umur. Nah sedangkan di 2PM kita adalah ibadah dewasa muda ya, dari umur 20 sampai umur 40. Nah saudara, saya mau tanamkan satu culture ini di mana kita sebagai jemaat dan anak-anak Tuhan, pada saat si pembicara membagikan firman Tuhan atau mungkin worship leader membagikan sesuatu, dan jika itu berbicara di dalam hidup saudara, mari kita katakan amin. Why? Karena kita dipanggil untuk meresponi firman Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. We are responsive to the word of God. Nah ini harus menjadi budaya kita. Jadi saya rindu bagi kita, pada saat ada lirik lagu yang dinaikkan dan itu memberkati, mari kita responi
dan kita nyanyikan. Pada saat pembicara nanti akan membagikan firman Tuhan. Mungkin ada poin-poin yang berbicara di dalam diri kita. Saudara harus katakan amin. Nah, amin itu apa artinya? Kenapa sih mesti ngomong amin? Amin itu artinya so be it. Terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pada saat kita mengatakan amin kepada firman Tuhan yang dibagikan, kita sedang mendeklarasikan terjadilah di dalam hidupku. Katakan amin, saudara-saudara. Oleh karena itu saya rindu kita mempunyai ibadah yang hidup. Karena kita melayani Tuhan yang hidup. Amin, saudara-saudara. Kita bukan ibadah yang sunyi senyap malam kudus. Tapi kita adalah ibadah dewasa muda yang responsif kepada firman Tuhan. Dan ini harus diusahakan, saudara-saudara. Dan saya rindu ya bukan hanya 300 orang tetapi akan ada 600 orang yang meresponi firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu nanti akan dibagikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman baik saya jauh-jauh dari Bandung, saudara-saudara. Pasangan yang luar biasa yang saya sangat hormati. Can we please welcome Pastor Jessica and Bonar in the middle of us. Jauh-jauh dari Bandung datang untuk melayani kita. They are my good friends, awesome leaders. Dan saya bisa pastikan nanti akan firman Tuhan dibagikan. Jika memang ada firman Tuhan yang berbicara kepada saudara, katakan amin. Katakan preach it. Saya yakin kalau pada saat kita meresponi pasti si pembicara akan berbicara lebih baik lagi dan bersemangat lagi. Amin, saudara-saudara. Ya. Bisa kita bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan penyembahan kita. Kita akan sembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat kita menyembah Tuhan, yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Despite of everything else, kita parkirin semua masalah kita, challenges kita parkirin dulu. Tapi hari ini, di waktu ke depan ini, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Say Jesus. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus,
Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you. Say Jesus, say Jesus, 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 say Jesus. It's all about you. Mari katamu sama-sama katakan from my heart, from my heart. It's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. We worship you, Lord. We worship you, Lord.
setiap jiwa kami Tuhan. Kami mau nyatakan hanya Engkau pusat penyembahan kami hari ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah dalam hidup kami yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Ya Rabba, 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 Rabba. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. Come on to be to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. Say, I worship you Jesus. I worship you. I worship you. I worship you Jesus. I worship you. Jesus, Jesus. Mari bersama-sama sambil angkat kedua tanganmu katakan. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you I live. To worship you. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live, I live. To worship you. Say I worship you. I worship you.
Tuhan, kami tahu tidak ada hal yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih setiamu. Tapi biarkan di hidup kami yang terbatas ini Tuhan, seumur hidup kami mau memuliakan dan memuji Engkau. Ketika di masa waktu kami produktif, kami kuat, kami tetap mau memuji, memuliakan Engkau. Kami bahkan mau Tuhan untuk melayani Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh datang beribadah di waktu di mana mungkin teman-teman kami sedang pergi, sedang berfellowship, sedang pergi ke mall. Tapi hari ini kami mau mendedikasikan waktu ini Tuhan untuk kami datang memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Engkau disenangkan oleh pujian yang kami naikkan dari dalam hati kami. Dan terus bertahtalah Tuhan di tengah-tengah kami. Ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, Roh Kudus sapa kami dengan cara yang sederhana yang kami mengerti, dengan suara yang kami kenal, sehingga biar firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, bahkan berbuah lebat, dan semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu hidup kami adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Roh Kudus urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap renungkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Sebelum duduk boleh tos ke kanan kirinya. Katakan kita excited untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Saya tahu jam 2 jam-jam ngantuk, tapi saya percaya ketika kita excited mendengar firman Tuhan, apalagi tadi ada cultural talk, saya suka sekali ya. Saya pengen comot juga nih untuk di pengembalaan kita yang di Bandung ya, oleh-oleh. Excited, antusias karena benih yang ditabur itu benihnya sama, tapi buahnya ditentukan oleh sikap hati kita. Amin. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Gembala Senior Pendeta Dr. Yanto yang telah memberikan kesempatan untuk saya kembali melayani di 2 PM. Dan juga tentu untuk Ko Eradi, CFV, Ko Randy, juga istri ya. Oke, juga istri, belum sempat kenalan tadi kayaknya. Terima kasih untuk kesempatan buat saya, juga suami kembali datang di tempat ini untuk melayani bersama-sama yang adult. Siapa yang adult di sini boleh angkat tangan? Kalau yang nggak angkat tangan nggak apa-apa, mungkin yang at heart juga nggak apa-apa sih ya, it's okay. Mungkin saya perkenalkan lagi, nama saya Jessica Abraham, saya datang dengan suami tercinta Bonar dan kami datang dari Bandung ya. Saya melayani di GBI Bethel Bandung dan senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara. Hari ini saya akan sama-sama dengan saudara merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul God of Restoration. Sama-sama katakan restoration. Kalau di usia yang adult ini, reality hits. Kita tahu bahwa hidup kita ini not always rainbow dan butterfly, benar? Mungkin waktu kita youth, kita ideal, kita pikir semuanya bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi seringkali menginjak usia yang adult, we realize there are so many broken things in our life. Mungkin ada kerusakan atau broken dreams, mimpi-mimpi yang rusak. Mungkin bahkan ada broken family, keluarga yang rusak. Mungkin saudara punya keinginan, plan. Udah tahu nih rencananya mau gini, ternyata nggak sesuai juga dengan ekspektasi kita. Dan hari ini saya ingin saudara menangkap firman ini. Saudara benar-benar mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bisa memulihkan, amin. Allah yang kita sembah is the God of restoration. Dia restorer. Dan kita akan baca ayat di dalam firman Tuhan untuk membuka perenungan kita hari ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca secara keras, bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara
bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Amin. Ketika kita punya sesuatu yang rusak, seringkali apa sih yang kita lakukan? Kita coba membetulkannya, betul nggak? Kalau saudara punya handphone, misalkan merek handphone saudara iPhone atau Samsung. Ketika rusak saudara biasa bawa kemana? Ada yang langsung bawa ke service center? Atau mungkin kalau saudara punya TV di rumah atau punya mesin cuci di rumah. Yang di sini yang sudah berkeluarga, kalau mesin cucimu rusak, apa yang saudara lakukan? Bawa ke service center apa begitu? Mungkin beda ya sama saya. Saya biasa nggak langsung bawa ke service center. Kalau mobil rusak, saya sama suami punya pandangan yang berbeda. Saya bilang gini, kalau rusak udah bawa ke bengkel biasa aja lah. Nggak usah ke bengkel yang official. Karena kenapa? Pada tahu semua. Mahal. Udah coba aja dulu ke tempat yang lain. Kalau TV rusak, nggak langsung tuh dibawa ke tempat servis. Kita biasa ngapain? Goyang-goyang dulu ya. Cabut dulu, cobain dulu. Kalau mesin cuci rusak, udah digoyang-goyang, dicabut nggak bisa. Kita pakai kekuatan tenaga dalam. Bahkan kalau rohani sekalian ya, dalam nama Yesus, tepok. Tapi tetap nggak nyala juga. Seringkali dalam hidup kita ini seneng ambil resiko. Ada orang yang tahu kan, kalau punya handphone biasa dikasih segel ya. Service center yang official biasa bilang, kalau sealnya broken, garansinya hilang, kan gitu. Tapi seringkali kita ketika ada sesuatu yang rusak dalam hidup kita mengambil jalan pintas yang lain. Kita so tahu, kita nggak mau bawa ke tempat di mana seharusnya kita tahu itu bisa membetulkan dengan baik. Kalau handphone dibawa ke service center, bisa dipastikan handphonenya baik lagi. Kalau dalam kehidupan saudara, sama. Seringkali kita punya masalah dalam hidup kita malah ambil resiko. Ketika kita ada masalah, kita pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Padahal ayat firman Tuhan dengan jelas bilang, ketika Tuhan memulihkan sebuah keadaan yang Tuhan pulihkan, itu seperti mimpi. Karena sesuatu yang kita rasa udah rusak, udah broken, udah gak bisa diapa-apain. Ternyata di tangan Tuhan sang pemulih, semua keadaan bisa untuk dipulihkan. Amin. Pertanyaannya, kemana saudara pergi kalau kamu punya masalah? Next, where would you go? Kemana engkau pergi? Banyak orang ketika punya masalah, ketika mentok rusak, saudara pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, yang tidak official. Saudara pergi dan memang kadang tempat tukang-tukang itu yang murah itu bisa membetulkan untuk sementara. Saudara punya masalah, saudara lari sama temenmu. Dan teman kamu, sahabat karib, bisa nemenin, menangis bersama. Kemudian pokoknya saling support. Tapi ketika temanmu pulang, apa yang kembali kamu rasakan? Yang adult banyak sekali kalau ada masalah bukan lari lagi ke teman, itu anak youth, cemen. Yang adult ketika punya masalah dia lari ke karir, ambisi digedein. Seringkali jadi workaholic bahkan. Dan itu sesuatu hal yang kita anggap baik, lumayan daripada sedih, daripada pusing mikirin keluarga yang berantakan, mending saya kerja aja, saya dapat duit, it's okay. Tapi ketika saudara sedang sakit, sedang capek, maka perasaan hampa, perasaan kosong itu kembali lagi. Saudara mungkin lari ke entertainment. Ada orang yang kalau pusing mikirin hidup, senengnya Netflix and chill. Pokoknya nonton aja, nonton, scrolling, waktu hilang. Tapi tahukah saudara ketika entertainment itu selesai, seringkali masalah itu kembali lagi dan saudara harus hadapi. Ada orang-orang yang lari minum pil penenang. Gak tahu anak yang adult banyak banget sekarang yang minum
pil penenang. Ketika saudara dapat level segini bisa tidur, lama-lama pil segini udah gak bisa, saudara naikin. Dan itu tidak membawa restoration dalam hidupmu. Ngomong-ngomong soal restoration atau soal masalah, siapa sih di sini yang merencanakan masalah? Kita hidup biasa, kita sudah ngeplan ya, punya masalah, punya rencana yang kalau bisa tanpa masalah. Ada di sini yang punya mimpi gitu, nanti kalau saya punya startup pokoknya tahun pertama mau bangkrut dulu deh. Atau kalau saya punya kerjaan ya, pengennya gak keterima dulu deh, minimal 3 kali ditolak gitu. Atau misalkan kalau saya kerja, saya punya kerinduan tahun kedua saya di PHK, kan gak ada, betul gak? Tetapi life happens. Dan ketika life happens, ketika masalah ada, kamu mau pergi kemana? Saya ngelihat di dalam firman Tuhan ada satu kejadian di mana orang sudah mempersiapkan sesuatu dengan baik, tapi masalah tetap datang. Di dalam Yohanes 2 ayat 1-3 firman Tuhan dikatakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya mau tanya di sini yang sudah menikah siapa? Boleh angkat tangan? Oke, ada banyak yang sudah menikah ya. Yang belum menikah ingat pesan ini baik-baik ya. Kalau mau menikah yang harus disiapkan biar keluarga gak malu itu jumlah makanan, betul gak? Saya ingat ketika saya mau menikah sama suami, papa saya doa gini, Tuhan kami berdoa biar orang-orang gak rakus. Kami berdoa biar terjadi mujizat pelipat gandaan. Kenapa? Karena kita suka bingung loh. Kalau disediain sedikit, orang yang datangnya banyak, makanan habis, keluarga malu, betul? Tapi kalau disediain banyak, yang datang sedikit, kan mubazir, sayang ya, uang juga terbuang. Saya membayangkan ketika orang ini, dia merayakan perkawinan, saya yakin dia nggak ngeplan. Nanti kalau kita kawin, kita kekurangan anggur ya, it's okay, biar seru gitu deg-degan, kan nggak mungkin. Orang yang ngeplan ini pasti memastikan anggurnya cukup, betul nggak? Yang udah married di sini pasti memastikan makanannya cukup. Tetapi life happens. Seringkali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita plan dari jauh. Harusnya masih cukup nih, pesta, minum, sampai semua minum juga masih cukup. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka kekurangan anggur. Dalam hidup kita mungkin ada anggur yang kita sudah coba siapkan. Kita pikir ini akan good to go. Kita pokoknya udah ngeplan, udah sekolah, nanti sekolah kerja nabung, bikin perusahaan dan lain-lain. Tapi ketika masalah datang, saudara mau pergi kemana? Maria datang ke tempat yang tepat. Karena ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus datang kepada Yesus dan bilang, mereka kehabisan anggur. Kenapa Maria bisa datang sama Yesus, pertanyaannya? Bukankah saat ini Yesus itu belum melakukan mujizat sama sekali? Tapi saya percaya alasan Maria datang adalah karena Maria itu sudah kenal Yesus. Selama 30 tahun Yesus sudah hidup dengan Maria. Dan selama 30 tahun Maria tahu bahwa Yesus bisa diandalkan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Yesus bisa diandalkan. Ngomong ke kanan kirinya, Yesus bisa diandalkan. Orang-orang yang lain di pesta mungkin gak tahu Yesus bisa diandalkan. Mereka gak datang sama Yesus, Yesus tolong ini anggurnya habis, no. Yang datang hanyalah yang kenal sama Yesus. Kalau saudara punya masalah, saudara belum datang sama Yesus, saya mau bilang, mungkin engkau tidak kenal siapa Yesusmu. Mungkin engkau enggak tahu bahwa Yesus sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Mungkin kamu enggak yakin Yesus bisa. Tapi kalau saudara mau dipulihkan apapun keadaanmu, aku mau bilang hari ini,
Awal dari pemulihan adalah ketika engkau mengenal Yesus. Awal dari pemulihan adalah pengenalan akan Yesus. Next, kalau kamu kenal Yesus, kamu pasti akan datang sama Yesus. Because that's exactly itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria tahu ini Yesus tuh bisa diandalkan. Hari ini saudara datang sama Yesus karena Yesus bisa diandalkan. Tapi ketika saudara datang sama Yesus, saya mau kasih beberapa poin ya. Untuk saudara bisa mengerti bahwa datang sama Yesus saja itu belum cukup. That's only half of the story, baru setengah. Kenapa? Karena ayat selanjutnya dikatakan Yohanes 2 ayat yang keempat. Next. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku apa? Belum tiba. Siapa yang di sini punya ibu? Boleh angkat tangan? Semua punya ibu ya. Siapa yang setuju sama saya? Kalau ibu-ibu minta sesuatu hari ini, sebetulnya dia tuh pengen itu dilakukan kemarin. Bener gak? Ngedesek. Pokoknya harus sekarang. Ma, aku lagi kerja. Kamu anak durhaka, bantuin sekarang. Ma, aku capek ngantuk banget. Pokoknya mama tuh udah ngebesarin kamu. Mama biayain kamu sekolah. Mama urus kamu. Kamu dimintain tolong gini aja gak bisa. Ampun, keterlaluan. Saya membayangkan Maria itu ya samalah kayak ibu-ibu zaman sekarang. Karena saya rasa ibu-ibu tidak berubah. Selalu nagging gitu ya. Coba bayangkan ketika ini kehabisan anggur. Maria datang sama Yesus. Tapi Yesus bilang, ibu, saatku belum tiba. Maksudnya apa? Ini kebenaran yang pertama. Kalau saudara pengen dipulihkan, saudara datang sama Yesus, ingat ini. Walaupun saudara sudah datang sama Tuhan Yesus, firman ini menunjukkan bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. His time is not our time. Kadang kita doa, Tuhan, saya pengen keluarga saya dipulihkan sekarang. Tuhan, saya pengen karir saya dibenarkan, dipulihkan sekarang. Tuhan, saya pengen engkau memulihkan kesehatanku 5 tahun yang lalu. Kenapa sampai sekarang masih belum pulih? Tuhan, aku ingin ekonomi keluargaku tuh pulih waktu aku masih SMA. Jadi aku bisa sekolah ke luar negeri. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa? Ingat bahwa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Waktu Dia berbeda dengan waktu kita. Dan ini yang menjadi teladan dari Maria. Apa yang Maria lakukan ketika dia melihat bahwa waktu Tuhan bukan waktunya dia. Di ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, Maria berkata begini, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ini menunjukkan satu sikap yang luar biasa, saudara. Ketika dia datang sama Yesus, Yesus bilang ini belum waktunya, Bu. Dia gak ngerecokin Yesus, dia gak marah-marah sama Yesus, dia gak mencaci maki, ngumpat, kecewa sama Yesus. Dia gak bilang gini, kamu tuh bikin saya kecewa, saya cuma minta satu hal loh yang kecil. Kamu gak mau tolong saya, keterlaluan. Maria tidak memfokuskan lagi kepada waktu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi Maria punya fokus yang berubah. Maria bilang kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini menunjukkan bahwa kalau saudara pengen dipulihkan, tapi saudara udah berdoa, saudara udah minta, tapi belum terjadi apa-apa. Saudara belajar next untuk sabar, untuk percaya, dan untuk bersiap. Sama-sama katakan sabar, percaya, bersiap. Sekali lagi katakan sabar, percaya, bersiap. Ketika Tuhan senyap, bukan berarti dia diam. Ketika Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti Tuhan tidak akan menjawab doamu. Tapi ketahuilah ini, belajar sabar, belajar terus percaya, dan belajar bersiap. Saya suka apa yang dikatakan oleh Maria kepada pelayan ini. Apa yang kamu buat, apa yang
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya bisa membayangkan para pelayan itu nggak leha-leha di pinggiran, di pojokan, atau mungkin mereka hilang, susah dicari, enggak. Mereka itu bersiap. Saya bisa bayangkan mungkin kalau mereka lagi duduk, posisi duduknya itu udah pantatnya setengah ke depan. Mereka ready. Orang yang percaya itu bersiap. Saudara, mungkin doamu belum dijawab, tapi sudahkah engkau mempersiapkan dirimu sehingga ketika doamu dijawab, sesuatu bisa terjadi. Ada banyak orang doa, Tuhan saya mau kerjaan yang bagus, tapi waktu dikasih kerjaan sama Tuhan dia nggak siap, sehingga kesempatan yang ada hilang, terbuang percuma. Hari ini belajar, kalau saudara lagi tunggu waktunya Tuhan, belajar untuk sabar, belajar untuk percaya, belajar untuk bersiap. Bersiap itu dikatakan apa yang dikatakan kepadamu, artinya apa yang Yesus firmankan kamu lakukan. Ini juga sama. Kalau kita lagi nunggu, Tuhan ini kapan ya dijawab ya. Kita harus lihat apa yang Tuhan firmankan kamu lakukan. Belajar untuk bersiap. Karena selanjutnya saya lihat yang pertama, apa yang menjadi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tapi yang selanjutnya ini menarik juga. Karena kita lihat apa yang menjadi jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Kita lagi ngomongin anggur yang habis. Yesus bilang waktuku belum tiba. Dan ketika Yesus ngomong di ayat yang ke-6 sampai ke-7, Yesus malah bilang gini. Di situ ceritanya ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Untuk cuci kaki. Kalau orang dulu waktu zamannya Yesus belum punya tuh pakai sneaker gitu ya, Air Jordan, Adidas, itu belum ada. Semua pakai kasut. Masuk ke dalam rumah itu harus cuci kaki. Karena ini pesta, ditaruh tempat pembasuhan. Airnya di sana banyak. Nah, di sana ada tempat pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini menunjukkan bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Mungkin kita pikir, Tuhan kalau engkau merestorasi keluargaku jalannya begini nih. Tapi ternyata Tuhan mengambil jalan yang menikung. Dan kita gak akan mengerti jalannya Tuhan, saudara. Tetapi yang kita lihat di sini, Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Saya membayangkan ya, Yesus pernah membagikan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Itu lebih make sense, saudara. Dia pegang roti, dia pegang ikan, dibagiin. Yang dibagiin roti, yang dibagiin ikan. Ikan mengeluarkan ikan, roti mengeluarkan roti. Kalau ini ceritanya beda. Dia pengen anggur yang dipakai air kotor, air untuk pembasuhan. Kalau saudara jadi pelayan, dengar firman ini kaget gak? Bentar-bentar, apa? Isi tempayan penuh dengan air. Lalu tadi Yesus bilang, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Kalau saudara jadi pelayan, mungkin timbul di pemikiran saudara ya, ini apa-apaan ini? Kalau saya bawa ini air tetap jadi air pembasuhan, dikasih ke yang punya pesta, yang ditempeleng siapa saudara? Pasti pelayan-pelayan, bener gak? Yesus sih enak, di background gak kelihatan. Tapi kalau dia bawa, dikasih, ini bisa berbahaya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh para pelayan. Ayat 8-9 dikatakan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh tanpa ada pertanyaan. Mereka ikut apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kemudian dikatakan lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Saya mau tanya sama saudara, kapan air berubah menjadi anggur? Ketika tempayannya penuh terisi, ketika pelayannya mencedokkan air,
Ketika dia lagi jalan ketemuin yang punya pesta, atau ketika yang punya pesta minum masukin ke mulutnya. We don't know. Kita nggak tahu kapan air berubah menjadi anggur. Ini prinsip di dalam firman Tuhan bahwa we never know when miracle will happen. Kita nggak akan pernah tahu mujizat itu terjadinya kapan, teman-teman. Tapi ketika kamu melangkah, ketika kamu taat, ketika kamu bergerak, kamu akan melihat mujizat. Amin. Seringkali di dalam hidup kita, kita nunggu, kita belajar dari masa lalu. Kita lihat, oh iya zamannya Musa, tongkat diketok, des, air terbuka, bet, baru kita jalan. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau Tuhan membawa kita ke dalam sebuah musim yang berbeda dengan musimnya Musa? Gimana kalau kita ada di musimnya Yosua? Musim Yosua dan musim Musa itu berbeda. Kalau Musa dia mengetukkan tongkat, des, air terbelah dia berjalan. Di Yosua berbeda, saudara. Yosua udah celupkan airnya, udah sampai basah semata kaki, belum terjadi apa-apa. Tiba-tiba ketika semua orang yang bawa tabut menginjakkan air masuk semua, tiba-tiba air terbelah menjadi dua. Seringkali dalam hidup kita, kita pakai pengalaman orang untuk jadi, oh kayaknya kayak gini nih, harus kayak gini. No, saya mau bilang setiap pengalaman kita itu bisa berbeda. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, amin. Karena itu belajar untuk mendengar firman yang merema dalam hatimu. Belajar dengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus bisa spesifik untuk saudara. Tentu suara Roh Kudus sama suara hati harus hati-hati dibedakan. Caranya gimana? Saudara bisa cek sama firman Tuhan. Kalau bertentangan itu bukan suara Tuhan pasti. Saudara bisa cek sama pembina, tanya Ko Eradi, tanya Ko Randy, CFV di sini. Tanya, kalau ternyata sama sekali bertolak belakang dengan prinsip kebenaran, itu bukan suara Roh Kudus. Tapi selama saudara mendengar firman, saudara mengamininya dan saudara yakin ini firman yang harus saudara lakukan, teladanilah para pelayan ini. Mereka taat, mereka bergerak dan mereka melihat apa yang terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Yang luar biasa adalah ini saudara, siapa sih yang mengalami mujizat? Kita selalu pikir yang mengalami mujizat itu yang punya pesta, bener gak? Karena air anggur yang habis sama Tuhan dibuat lebih baru, dibuat lebih manis, dibuat lebih baik. Tapi buat saya, yang mengalami mujizat Tuhan bukan yang punya pesta, saudara. Buat saya yang mengalami mujizat Tuhan adalah Ibu Maria dan juga para pelayan-pelayan. Karena mereka adalah orang yang taat, mereka adalah orang yang bergerak sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bacakan ayatnya sekali lagi. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu apa? Mengetahuinya. Saudara mau mujizat yang mana nih? Saudara cuma mau mengecap air yang berubah jadi anggur atau saudara mau mengikuti prosesnya? Kalau saya pengen ikut prosesnya. Saya pengen lihat, saya terlibat. Saya mengalami walaupun saya nggak ngerti ini Tuhan buka jalan sebelah mana ya. Tapi pada akhirnya saya bisa bilang sama seperti ayat yang tadi kita baca, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Saya percaya pelayan-pelayan ketika mereka selesai dari pesta ini, mungkin kan mereka lagi shift ya. Kan shift-shiftan tuh kayak yang tadi lagi fundraising. Ketika mereka selesai dari pelayanan yang mereka lakukan itu, maka hidup mereka berubah. Saya mau bilang ketika kita mau mengalami pemulihan, restoration, kita mau orang lain mengalami pemulihan, saudara perlu tahu engkau adalah pelayan-pelayan. Di mana engkau punya akses ke air, engkau tahu firman, engkau harus taat, engkau harus terlibat. Dan ketika itu terjadi, pemulihan, mujizat itu bisa dirasakan sama semua orang.
Meskipun saudara yang mengalami, tapi dampaknya itu menyelamatkan satu pesta yang besar. Saya mau bilang, pelayan itu adalah kita. Bukan pendeta, bukan sahabat atau teman, bukan anggota kul, bukan anggota gereja kita. Tetapi kalau saudara pengen keluargamu dipulihkan, engkau yang harus bergerak. Kalau saudara pengen ada perubahan di dalam kesehatan orang tuamu, dirimu, ada perubahan dalam karirmu, engkau harus menjadi orang yang bergerak. Ketika engkau percaya disertai dengan perbuatan, ini menjadi satu mujizat yang luar biasa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena itu iman dan perbuatan ketika berjalan bersama-sama itu seperti sayap yang mengepak dengan kuat. Kita beriman sama Tuhan, dan ketika kita beriman kita bergerak dan terjadilah pemulihan yang luar biasa. Saya mau tutup dengan satu kisah dari teman saya yang cerita. Dia orang yang kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri, dan kerja di luar negeri. Ketika dia kerja, dia dapat uang banyak, dolar lah ya tentu. Keluarganya seneng sama dia, happy. Dia bisa kasih orang tuanya uang, tapi satu kali dia merasa Tuhan panggil dia jadi full timer. Tentu dari segi gaji drop, saudara. Kakaknya, orang tuanya bertanya, kamu ngapain sih sekolah jauh-jauh, pinter-pinter. Dia ngambilnya IT. Saudara tahu gaji orang IT tuh kalau di luar berapa ya. Jadi full timer gak punya uang. Tapi dia bilang, saya mau percaya sama Tuhan. Papahnya, orang tuanya sama kakaknya itu bukan orang Kristen. Kakaknya pernah kecewa sama gereja. Papahnya memang gak percaya sama Yesus. Dan karena orang ini bilang, saya pokoknya udah bulat hati. Akhirnya dia jadi full timer. Gak selang berapa lama, paling berapa bulan, tiba-tiba papahnya ketahuan terlilit hutang yang besar. Karena ada kredit macet, manajemen usaha yang gak bagus. Papahnya tuh punya toko kelontongan yang jual sembako ya. Lumayan besar sih. Karena masalah ini sampai rumahnya itu mau disita bank. Lalu teman saya ini bilang, aduh Tuhan, kenapa ya harus terjadinya tuh sekarang? Kalau terjadinya waktu saya masih punya uang, dengan mudah saya bisa kasih uang saya tuh. Kalau ini mau tabungan dibayarin semua juga gak akan bisa nutup. Aduh Tuhan kenapa ya? Dia doa, dia dapat dari Tuhan gini. Kamu mungkin gak bisa bantu sama uangmu, tapi sekarang kamu punya waktu, coba minta izin sama pendetamu, bilang kamu mau pulang, mau bantu usaha orang tuamu. Jadi akhirnya dia pulang, diizinkan gembalanya, dia benerin sistemnya, memang berantakan sekali. Orang tuanya ketika pulang bukannya disambut, saudara, masih dibodoh-bodohin. Kamu sih, kalau dulu kamu nih ya, nggak jadi full time, kamu bisa bantu kita. Tapi ya udahlah, kamu tolong bantu nih, usaha manajemen yang perbaiki. Dari situ dia punya semangat, wah kalau saya ada di sini saya mau memenangkan keluarga saya. Pah, ayo kita doa bersama ya. Jadi akhirnya dia doa bareng. Jadi rumahnya itu ada satu yang ruko, rumah toko, satu lagi tempat tinggalnya dia gitu ya. Dia ajak papahnya doa malam itu di rumahnya. Saudara tahu ketika doa dinaikkan, pujian penyembahan dinaikkan, ada sesuatu yang terjadi. Dia kerampokan, saudara. Di jam yang sama dia berdoa, waktu dilihat CCTV, rampok itu lagi masuk ke rukonya. Dan dia membawa barang-barang juga uang yang ada di sana. Dan ini cukup problem ya buat dia. Lalu dia bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kan saya tuh lagi doa sama Tuhan. Kok Tuhan gak ngasih kode gitu? Lewat Roh Kudus atau gimana gitu, bilang itu tuh ada yang lagi nyopet tuh. Ayo lihat tuh rukonya, cek dulu. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya seperti orang yang bilang udah jatuh tertimpa tangga ya saudara. Tapi dia belum patah semangat, dia bilang ayo Pak kita doa lagi sama Tuhan. Papanya udah mulai apatis. Tapi dia bilang ayo Pak udah kita percaya sama Tuhan, saya mau doa. Udah mulai males tuh doa. Tapi yang terjadi adalah ketika dia berdoa gak berapa lama
ada sesuatu lagi yang datang. Apa yang datang? Banjir bandang. Di daerah dia kebanjiran dan belum sempat menyelamatkan karena dia toko kelontong sembako ya. Ada tepung, beras, itu semuanya yang di bawah-bawah untungnya nggak sampai atas, kerendam. Jadi apa yang udah kena masalah, udah dirampok tokonya, udah kena banjir. Ini membuat aduh gimana nih Tuhan, dia sempat bertanya, aduh Tuhan kenapa ya? Kenapa musibah ini terjadi waktu saya udah gak full time? Kenapa waktu saya doa malah kerampokan? Kenapa saya makin doa malah dikirim banjir bandang? Itu semua satu daerah terdampak. Tapi saudara tahu, hanya dalam beberapa waktu ternyata Tuhan memulihkan keadaannya. Gimana cara Tuhan memulihkan keadaannya? Caranya unik. Saya kan tanya sama dia, kok bisa pulih hanya dalam beberapa bulan? Iya, caranya gini, dia bilang. Saya nggak tahu kenapa, kalau saudara punya toko, misalkan ya, saudara punya toko sembako. Di kanan kiri kan biasa toko sembako ya. Kalau saudara jualan jam, kanan kiri tukang jualan jam. Kalau saudara jual furniture, ya kanan kiri jual furniture kan. Kalau misalkan saudara jualan sembako, gimana sih saudara dapat keuntungan? Kan nggak mungkin harga margin ditinggiin kan. Saya jualan ini nih, beras 1 kilo 500.000 gitu. Yang di sebelah jualan lebih, kan nggak mungkin. Orang bisa dapat untung kalau jualan sembako itu main kuantitas. Kalau kuantitasnya banyak, dia bisa dapat untung. Dia cerita ada satu masa beberapa bulan, toko dia penuh banget sama orang. Yang menarik adalah toko kanan kirinya kosong. Sampai tukang parkir bilang ke yang mau beli, Pak ini udah beli di sebelah aja, ada kok barangnya ada. Nggak mau, saya mau yang ini. Pak ini parkirnya udah susah banget, harus ngantri, mau bayar aja ngantri. Tapi para pembeli nggak tahu kenapa, dia bilang saya nggak tahu kenapa, pokoknya pembelinya mau datang ke tempat itu. Selama berbulan-bulan, dalam beberapa bulan, kanan kirinya gak dapat orderan, cuman tokonya dia doang yang dapat. Dan saudara tahu, karena hal itu terjadi, papanya bertobat loh. Karena papanya bilang gini, kalau bukan Tuhan kamu nih yang ngelakuin gini, ini tuh gak pernah ada kejadian seperti ini. Saudara bayangin. Ini benar-benar menunjukkan bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia bilang kalau seandainya saya yang bail out keluarga saya nih, saya cuman bayarin, pasti papa saya gak akan bertemu dengan Tuhan sebagai juru selamat. Pasti dia say thank you-nya sama saya. Kalau papa saya gak mengalami ada kerampokan, ada banjir, dan bagaimana dia bisa direstorasi dengan cara yang unik, secara spesifik, papa saya gak akan percaya tuh bahwa ini Tuhan yang lakukan. Karena papanya orang yang sangat kritis, sangat bisa melihat. Dia bilang mungkin kebetulan. Tapi ketika Tuhan memulihkan, sama seperti ayat yang kita baca tadi, papahnya bisa melihat bahwa ini bukan pekerjaan tangan manusia, tapi ini pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidupmu. Saya mau bilang, kalau saudara punya sesuatu yang belum pulih, saudara jangan putus asa. Karena Tuhan bisa memulihkan, katakan amin. Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Dan ketika Tuhan pulihkan, orang lain diberkati karena mereka bilang, ini orang diberkati bukan karena kemampuan dia, tapi karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Pemain musik boleh maju ke depan, saya mau tutup dengan ini. Saudara, kalau kita berbicara soal pemulihan, seringkali kita kayaknya pengen cepetan dipulihkan. Padahal kalau kita mengikuti prosesnya, pemulihan yang Tuhan lakukan itu bukan melulu tentang pemulihan keadaan. Tetapi Tuhan mau memulihkan hati kita. Sama seperti tadi, memang pada akhirnya anggur yang kurang jadi nambah, bahkan lebih enak. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah ada orang yang berubah in the process. Pelayan berubah in the process.
Saya mau ketika saudara doa untuk pemulihan, bukan cuman saudara berdoa, Tuhan saya mau dipulihkan ini dan Tuhan memulihkan. No, saya pengen saudara diubahkan in the process. Ada seorang namanya Daud, dia tulis Mazmur 23. Daud mengalami Tuhan dengan luar biasa. Karena itu dia sempat tulis, ini satu pasal yang begitu terkenal, Tuhan gembalaku yang baik. Siapa yang bilang Tuhan gembalaku yang baik, boleh angkat tangan. Yang menarik adalah gini, ketika masalah belum datang, seakan-akan Daud itu tidak encounter Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, Daud itu benar-benar encounter Tuhan. Buktinya dari mana? Saya bacakan ayatnya. Dia bilang gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu Tuhan gembalanya, dia tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara lihat, ketika ada padang yang berumput hijau, ada air yang tenang, ada kesegaran buat jiwa, ada penuntunan di jalan. Daud memanggil Tuhan dengan orang ketiga, iya. Orang jauh, iya. Dia membimbing aku, dia menolong aku, dia membaringkan aku, dia menyegarkan jiwaku. When everything goes right, Tuhan itu sepertinya orang ketiga dalam hidup kita. Tapi yang luar biasa, ketika dia jalan dalam lembah kekelaman, Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Dia bilang gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dari dia menjadi engkau. Gimana cara ngubahnya? Hanya lewat lembah kekelaman. Siapa di sini lewat lembah kekelaman? Percaya saudara keluar dari lembah kekelaman, saudara akan mengalami Tuhan bukan lagi orang ketiga, tapi orang kedua, dekat. Engkau, bukan dia. Kalau saudara tahu, oh iya Tuhan pernah nolong, dia pernah nolong teman saya. Kalau saudara ada dalam masalah, there is so many broken things in your life. Ada hal-hal yang gak sesuai dengan ekspektasimu. Saya mau bilang, jangan takut. Karena dari ia berubah menjadi engkau. Tapi highlightnya bukan di situ saudara. Saudara mengalami Tuhan, tapi ini yang Daud bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berkat anggur yang habis diubah sama Tuhan, di-restore. Tapi bukan itu yang Daud highlight. Dia menutup Mazmur 23 dengan berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Bukan masalah lembah kekelaman. Bukan masalah keluar dari lembah kekelaman. Memang sesudah lembah kelam, saudara punya pengalaman lebih sama Tuhan. Daud bilang, harta kekayaan mengejar dia loh. Tapi Daud punya respon yang benar. It's not about the gift, it's not about the wine. Ini bukan soal mujizatnya. Tapi soal respon Daud yang bilang, aku telah mengalami ini. Dan pada akhirnya aku tahu aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau undang setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. You are here moving in our midst. I worship you. Yes God. I worship you. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. I worship you. Di dalam segala keadaan kami percaya Kau adalah Allah yang hadir. I worship you. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Waymaker,
deklarasikan firman. Bilang kau adalah pembuka jalan, pembuat mujizat. Kau adalah yang menepati janji. Kau adalah terang Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan that is who you are. 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 Who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Katakan dengan iman, even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. That is who you are. 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 Bapak, hari ini hamba-Mu berdoa, kalau ada di tempat ini ada mereka yang belum mengetahui siapa Engkau, belum tahu siapa sih Tuhan. Biarkan hari ini lewat firman mereka dikuatkan, melihat bahwa Allah adalah Allah pembuat mujizat. Kalau ada di antara saudara yang datang ke tempat ini belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mau bilang, ketika engkau datang sama Tuhan, setengah dari masalahmu itu sudah diselesaikan. You already won half of the battle. Saudara boleh angkat tanganmu buat mereka yang belum pernah terima Tuhan Yesus sama sekali dalam hidupnya. Buka hatimu, terima Tuhan Yesus, Dia adalah Raja, Tuhan yang turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Orang yang harusnya mati masuk neraka, gak bisa diselamatin, sama Tuhan Yesus bisa diselamatkan kalau engkau percaya. Terima Tuhan Yesus dalam hatimu. Secara singkat saya mau memimpin saudara masuk dalam doa. Katakan bersama-sama sebagai keluarga Tuhan di sini, kita dukung teman kita yang mengangkat tangan. Mari kita bilang, Tuhan Yesus, masuk dalam hati saya. Masuk dalam hati saya terima Engkau sebagai Tuhan. Saya terima Engkau sebagai dan Juru Selamat dalam hidup saya. Bekerja dalam hidup saya. Hari ini saya milik Tuhan. Dan biarkan saya percaya. Berserah. Bersandar pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang ada dalam permasalahan. Biarkan Kau yang menunjukkan mujizat-Mu. Biarkan Kau yang menunjukkan restorasi pemulihan yang terjadi. Tapi pada akhirnya bukan restorasi semata yang kami mau Tuhan, tapi kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan biarkan kami meresponi firman Tuhan. Sehingga kami sama seperti Daud, kami mau tinggal diam di dalam hadirat Tuhan seumur hidup kami. Roh Kudus materai firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita masuk ke dalam perjamuan kudus.
Bagi yang belum menerima roti dan anggur, apakah bisa angkat tangan supaya teman-teman ushers bisa membantu? Ada beberapa di belakang sana, bisa tolong teman-teman ushers di sayap kanan, belakang ada yang. Kalau ada yang belum bisa angkat tangan tinggi-tinggi supaya kita semua sebagai keluarga Tuhan, kita bisa sama-sama menikmati perjamuan kudus yang tersedia bagi orang percaya. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Saudara-saudara, setiap kali kita memegang roti dan anggur, biar kiranya kita mengingat kembali pengorbanannya di atas kayu salib. Mengingat kembali apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Mengingat kembali harga yang Dia bayar untuk menebus saudara dan saya. Haleluya. Perjamuan kudus hanya untuk anak-anak di umur 12 tahun ke atas dan yang sudah percaya Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum terima Yesus atau di bawah umur 12 tahun, dianjurkan untuk tidak mengambil perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapa kami? Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan Kau rela mati untuk menebus kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami orang-orang berdosa menjadi anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Kiranya Tuhan saat ini saat kami partake in the Holy Communion, let Your presence fill us. Saudara, Tuhan rindu memberkati kita di dalam perjamuan kudus. Dan kiranya sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan kudus ini, kita boleh introspeksi sekali lagi. Di dalam kehidupan kita, apakah ada dosa-dosa yang harus kita tinggalkan? Apakah ada hati yang belum memaafkan? Apakah ada hati, bagian hati kita yang belum diserahkan kepada Tuhan? Mari sama-sama kita bawa hati kita kepada Dia dan kita berkata, Tuhan, ini kami. Bersihkan hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami akan komit Tuhan untuk mentaati firman-Mu. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang adults, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi jemaat yang adult, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, atas darah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Dia. Kita yang berdosa ditebus dengan darah yang mahal. Kita yang hancur dipulihkan dengan tubuh dan darahnya. Kita yang tidak layak dipulihkan kembali dalam persekutuan yang indah bersama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Saudara-saudara bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Jangan terburu-buru, saudara-saudara. Holy Communion is about fellowship with Him. Jangan anggap ini sebagai hanya sekedar ritual, tapi sungguh-sungguh kita berkomunion with the person of Jesus. It's not a ritual. Ini bukan sekedar hari Minggu pertama di setiap bulan, tetapi sungguh-sungguh hari ini kita menikmati persekutuan dengan Dia. Because Dialah penyelamat kita. Dia yang gantikan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di sini. Para suami angkat tanganmu tinggi-tinggi. Para suami angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para suami, biar kiranya pengurapan raja, imam dan nabi, pengurapan hikmat bijaksana Tuhan, Tuhan berikan atas hidup mereka. Untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kami mau rindu melihat laki-laki yang berdiri di atas firman Tuhan. Laki-laki yang katakan, I will stay for my family. I will fight for my family. I will stand strong before God for my family. Hamba berdoa juga untuk para istri angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, jadikan para istri di tempat ini tiang doa, tiang penolong yang sepadan untuk suami dan keluarganya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Tuhan jadikan mereka seperti anggur yang manis di tengah keluarga. Engkau berkati dan jaga kesehatan mereka. Jadikan mereka istri dan ibu yang luar biasa. Melalui tangan mereka Tuhan akan muncul generasi-generasi yang takut dan cinta akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Kau berkati segala usaha dan pekerjaannya dengan pengurapan yang baru. Anak-anak muda yang belum menikah dan single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan muncul dari tempat ini generasi yang baru, yang tidak kompromi dengan dosa, tetapi mereka adalah orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan pakai mereka di dalam marketplace, dimanapun mereka bekerja. Biar kiranya Tuhan berkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Biar kiranya Tuhan menjadikan engkau terang dan garam dunia. Dan kiranya setiap orang yang melihat dirimu, mereka akan menyatakan Allahmu adalah Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan firman yang begitu luar biasa memberkati kami. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, yang sanggup dan yang mau memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di 2PM we speak about Jesus. We lift the name of Jesus. Karena kami tahu tanpa Kristus maka kami tidak akan sampai. Tetapi karena ada Engkau yang turun ke dunia, You stand in the gap between us. Thank you Jesus. Thank you for today. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya engkau semakin diberkati untuk memberkati banyak orang. Kiranya terjadi pemulihan di dalam keluargamu, di dalam hidupmu. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati 2PM. Biar kiranya Tuhan semakin hari kami semakin memberkati banyak orang lagi. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. God bless you. See you again next week.